Puasa bisa jadi kurus, masa sih? Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Diet puasa atau disebut juga dengan intermittent fasting ini banyak yang bilang tidak masuk akal karena melewati sarapan. Tapi ternyata diet ini memiliki banyak manfaatnya loh. Mau tahu? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu. Intermittent fasting atau IF adalah pola makan yang melibatkan siklus antara periode puasa dan makan dalam jangka waktu tertentu. Diet ini tidak berfokus pada jenis makanan yang dikonsumsi, tetapi pada kapan makan akan dilakukan. Selama periode puasa, Besti membatasi atau menghilangkan asupan kalori. Sedangkan selama periode makan, boleh mengkonsumsi makanan seperti biasa. Untuk caranya, sudah ada di videoku yang pertama ya. Silahkan ditonton. Nah, beberapa manfaat intermittent fasting atau diet puasa. Yang pertama adalah dapat menurunkan berat badan dan mengurangi lemak visceral. Puasa berkala dapat membantu tubuh mencari sumber energi dari lemak ketika cadangan glikogen atau glukosa yang disimpan habis. Dalam hal ini, atau proses ini, tubuh membakar lemak termasuk lemak visceral untuk memenuhi kebutuhan energi. Selain itu, puasa berkala juga dapat mempengaruhi hormon yang terkait dengan penimbunan lemak dan pengaturan berat badan, seperti hormon norepinefrin yang dapat meningkat selama puasa. Ini tentu dapat memicu pembakaran lemak. Selain itu, dengan membatasi jendela makan, puasa berkala membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan, termasuk makanan yang cenderung menyebabkan penimbunan lemak visceral. Dengan mengurangi asupan kalori ini, puasa berkala akan dapat membantu mengurangi lemak visceral dengan efektif. Manfaat yang kedua adalah menurunkan resiko resistensi insulin. Sensitivitas insulin yang meningkat berarti tubuh lebih efisien dalam menggunakan insulin untuk mengatur gula darah. Nah, puasa berkala dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin ini, sehingga insulin dapat membawa glukosa ke dalam sel-sel tubuh dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi kebutuhan pankreas untuk memproduksi insulin berlebihan. Sangat baik bukan? Dan puasa berkala juga membantu mengatur kadar insulin dengan mengurangi jumlah lonjakan insulin. Dengan membatasi jendela makan, Besti memberikan tubuh waktu untuk istirahat dari makanan, sehingga kadar insulin di sini tetap stabil. Ini tentunya akan mencegah terjadinya peningkatan insulin yang konstan yang terkait dengan resistensi insulin. Nah, selain itu, puasa berkala dapat membantu mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan, termasuk lemak visceral yang disimpan di sekitar organ. Lemak visceral yang berlebihan diketahui berhubungan erat dengan resistensi insulin. Dengan mengurangi lemak visceral, puasa berkala dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Pada suatu penelitian yang dilakukan terhadap laki-laki dengan prediabetes dengan diet intermittent fasting, didapati hasil terjadinya peningkatan sensitivitas insulin dan responsivitas sel beta. Yang ketiga adalah proses autofagi. Autofagi adalah proses seluler yang penting di dalam tubuh manusia. Ini merupakan mekanisme di mana sel-sel memecah dan mendaur ulang komponen sel yang rusak, usang, atau tidak diperlukan untuk mempertahankan kesehatan dan keseimbangan sel. Yoshinori Ohsumi, ilmuwan dari Jepang yang memenangkan Nobel, menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan autofagi. Apa sih sebenarnya manfaat dari autofagi itu?
Nah, autofagi dapat meningkatkan imun terhadap berbagai penyakit, resiko terkena kanker, dan resiko neurogeneratif seperti Alzheimer's disease. Manfaat yang keempat adalah melindungi jantung. Intermittent fasting dapat melindungi jantung dengan cara menurunkan berat badan dan lingkar pinggang. Berat badan yang ideal tentu dapat mencegah diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi. Pada suatu penelitian, pembatasan asupan makanan selama sekitar 12 jam per hari selama 3 hari dalam seminggu dapat menyebabkan penurunan berat badan dan perbaikan profil lipid, terutama kadar HDL, yang dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan HGH atau Human Growth Hormone atau disebut sebagai hormon pertumbuhan manusia. Hormon ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan loh Besti, perkembangan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Selama puasa, tubuh mengalami perubahan dalam kadar hormon dan proses metabolisme. Salah satu perubahan hormon selama puasa adalah peningkatan sekresi HGH. Penelitian telah menunjukkan bahwa puasa selama 1 hari atau lebih dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dari kadar HGH. Nah, peningkatan akut dari HGH ini selama puasa telah dikaitkan dengan berbagai manfaat seperti peningkatan pembakaran lemak, peningkatan sintesis protein dalam otot, dan potensi efek anti penuaan. Memang peningkatan HGH di puasa 16 jam belum diteliti, tapi peningkatan HGH juga dapat ditemukan setelah olahraga angkat beban dan tidur yang cukup. Manfaat yang keenam adalah melindungi otak. Puasa berkala dapat membantu meningkatkan ketahanan otak terhadap berbagai bentuk stres, termasuk stres oksidatif dan inflamasi. Hal ini berpotensi mengurangi resiko gangguan pada otak. Pada suatu penelitian, individu lanjut usia yang melakukan puasa berkala memiliki skor kognitif yang lebih baik dan mengalami perbaikan fungsi kognitif pada pemantauan 36 bulan. Wah, banyak ternyata manfaatnya ya. Apakah Besti tertarik untuk melakukannya? Tapi sebelum melakukan intermittent fasting atau diet puasa ini, perlu Besti perhatikan bahwa puasa berkala tidak disarankan untuk wanita hamil dan menyusui, anak-anak dan remaja, karena anak-anak dan remaja mereka masih membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan. Kemudian tidak untuk orang yang memiliki berat badan kurang atau tergolong underweight. Kemudian tidak untuk lansia karena mereka mungkin memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi dan mungkin tidak cocok dengan pola puasa berkala. Kemudian tidak juga untuk orang yang menderita penyakit DM tipe 1 karena puasa berkala dapat mempengaruhi kontrol gula darah mereka secara tidak stabil. Kemudian, intermittent fasting ini juga tidak untuk orang yang memiliki masalah pencernaan, masalah hati, atau ginjal. Jadi, jika Besti memiliki hal yang aku sebutin tadi, sebaiknya Besti berkonsultasi dengan dokter ya sebelum memutuskan untuk melakukan puasa berkala atau intermittent fasting. Stay healthy and jangan lupa selalu menginvestasi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat ya Besti. Bye!